Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin. Dan nanti di beberapa slide-slide ini aku bakal tunjukin ke temen kenapa sih Bitcoin merupakan salah satu aset yang menurut aku lumayan oke untuk saat ini kita investasikan. Karena story-nya lagi bagus banget dan semuanya lagi mengarah ke sana. Aku pribadi juga berinvestasi di Bitcoin. Kalau misal teman-teman udah lihat videoku sebelum ini, kebanyakan membahas seputar kripto dan terutama di Bitcoin ya teman. Nah, belakangan ini juga lumayan banyak banget pertanyaan yang masuk ke channel ini dan semuanya selalu nanyain, wah gimana nih Bitcoin turun? Apakah harus jual Bitcoin? Apakah aku udah lepas Bitcoinku, pindah ke aset lain? Ini market sedang down, Bitcoin crash harus gimana? Sebenarnya jawabanku pribadi adalah Bitcoin masih memiliki prospek yang cerah banget ya teman. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bitcoin dalam beberapa saat ini mengalami penurunan harga, malah menurut aku pribadi itu adalah kesempatan untuk kita bisa mengakumulasikan lebih banyak Bitcoin. Aku pribadi juga kalau misalnya aku setiap ada cash, aku bakal langsung beli Bitcoin. Kalau misalnya nanti ada crash, atau misalnya Bitcoin mengalami penurunan harga, drawdown 10%, 20%, ya aku akan dengan senang hati memperbanyak posisiku di Bitcoin. Kalau ada uangnya, aku akan masukin lebih banyak lagi danaku di Bitcoin. Nah, sebenarnya kita ini masih ada di early stage banget ya, teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu panik apakah aku udah jual posisiku atau enggak. Sebenarnya kita masih early banget di Bitcoin. Jadi ya nggak perlu buru-buru untuk menjual posisi kamu. Nih salah satu post dari Plan B kalau misalnya teman-teman tahu, teman-teman boleh coba cek YouTube-nya. Itu aku juga lumayan sering. Dia sering membahas seputar prediksi-prediksi dan proyeksi terhadap harga Bitcoin. Tapi tentunya bukan semata-mata cuma ngomong, tapi dia juga ada menggunakan statistik ya teman. Dan nanti juga ada berbagai macam graf dan modelnya. Kamu bisa langsung cek ke websitenya. Cuman dia channel luar negeri, jadi kamu harus perlu paham bahasa Inggris ya teman. Nah ini kamu bisa baca adoption of new technology like Bitcoin follow S-curve logistic function right chart. Nah, jadi biasanya itu pertumbuhannya akan seperti ini. Kalau misalnya nanti dia udah lewat 50%, baru pertumbuhannya sedikit lebih lambat daripada pas masa-masa di awal. Kamu bisa lihat di sini, most people don't understand that logistic growth in the first 50% adoption is exponential. Yellow square. Nih kamu bisa lihat, biasanya kalau misalnya adopsinya dari 0 bertumbuh sampai 50%, maka pertumbuhannya akan bersifat eksponensial dan melambung sangat tinggi. Nanti kalau misalnya udah lewat dari 50% adopsinya, baru dia pertumbuhannya semakin slow down dan melambat. Dan mungkin sekarang teman-teman bertanya, adopsi Bitcoin sebenarnya udah sampai di titik mana? Nah, sebenarnya untuk saat ini, adopsi Bitcoin itu masih sangat rendah. Salah satu post dari Willy Woo at Woonomic, Bitcoin is at 4,7% world adoption. This is the same as January 1999 for internet adoption. Ini artinya apa? Artinya Bitcoin saat ini sebenarnya itu masih di fase awal banget. Jadi bagi teman-teman yang misalnya panik, apakah Bitcoin nanti udah mau crash atau gimana, udah bubble sebentar lagi mau pecah, sebenarnya kamu nggak perlu khawatir karena sebenarnya kita masih di early stage banget di Bitcoin ya teman. You are still very early and it's backed by the best data available. Ini kamu bisa lihat adopsi Bitcoin sekarang masih di angka 4,7%. Dan kalau misalnya teman-teman tanya 4,7% itu tinggi atau enggak, sebenarnya itu adopsinya masih kecil banget. Itu sama aja dengan adopsi internet di tahun 1997 ya teman. Kamu bisa lihat tahun 1997 orang yang pakai internet itu cuman berapa? Cuman seratusan juta. Nah, Bitcoin saat ini posisinya seperti itu. Bitcoin itu ada di 100 sekian juta. Atau terakhir aku baca kalau nggak salah udah mau 200 juta. Tapi apakah angka itu besar? Angka itu adopsinya masih bisa jauh bertumbuh lebih lagi di masa depan ya teman. Jadi maka dari itu sebenarnya kalau misal kamu pengen invest Bitcoin, kemudian kamu hold dalam jangka panjang banget, katakan kamu hold dalam 5 tahun, kamu hold 10 tahun, 15 tahun, seperti hal yang akan aku lakukan. Aku pernah dijelasin di video sebelumnya bahwa aku akan hold Bitcoin dalam jangka panjang. Kalau misal nanti Bitcoin udah mau bubble atau harganya udah tinggi banget pun, aku tetap nggak akan menjual semua. Mungkin aku hanya akan TP sebagian. Sisanya akan ada yang aku hold forever ya teman. Nah, berikutnya ini juga salah satu statistik yang menarik banget. Kalau misalnya kita lihat market cap antara beberapa instrumen kita bandingkan dengan Bitcoin. Ini kamu bisa lihat real estate itu 330 triliun. Tapi di sini triliunnya bukan rupiah tapi ini dolar ya teman. Jadi teman-teman bisa ngerti itu gede banget. Real estate itu masih gede banget. Bahkan lebih gede daripada bond. Bond itu adalah obligasi. Obligasi itu secara total masih di angka 300-an triliun. Kemudian money itu adalah uang atau fiat money, uang yang diprint oleh government itu jumlahnya sebanyak 120 triliun dolar. Kemudian equity bagi teman-teman yang nonton video ini, mungkin sebagian besar dari teman-teman adalah juga seorang investor saham. Jadi mungkin teman-teman udah tahu equities itu adalah surat berharga
ataupun saham ya teman. Nah kemudian inilah gold yang udah kita bahas berkali-kali di video-video sebelumnya, yaitu gold ada di angka 16 triliun. Kalau nggak salah beberapa saat yang lalu gold itu masih di angka 12 triliun, sekarang ada di angka 16 triliun. Karena kenapa? Market cap gold itu bisa mengalami kenaikan ya karena harga gold itu juga mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya secara stock to flow, sebenarnya stock to flow itu gold sama Bitcoin itu mirip banget. Bahkan bisa dibilang Bitcoin itu nanti di kedepannya stock to flow-nya akan lebih bagus dan inflasinya akan lebih kecil. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu stock to flow itu apa? Stock to flow itu simpelnya adalah untuk mengukur seberapa langka suatu aset ya. Kalau stock to flow-nya bagus, stock to flow-nya tinggi, artinya aset tersebut akan sangat langka dan juga inflasinya akan sangat kecil. Nah, Bitcoin itu digadang-gadang akan menjadi aset yang sangat superior di masa depan. Salah satunya ya karena stock to flow-nya sangat bagus. Di mana pertumbuhan supply Bitcoin itu makin lama makin kecil, kemudian jumlah Bitcoin juga hanya akan mentok di 21 juta. Jadi benar-benar sangat limited supply ya, teman. Nih kamu bisa lihat untuk saat ini market cap Bitcoin itu masih 1 triliun, tapi ini mungkin di update-nya berapa saat yang lalu, harusnya sekarang Bitcoin udah lebih dari 1,5 triliun ya, teman. Kemudian CAR dan barang-barang collectible lainnya 6 triliun dolar. Nah, di sini apa yang pengen aku sampaikan? Yang aku pengen sampaikan adalah Bitcoin itu masih punya banyak ruang untuk bertumbuh. Di masa depan, mungkin Bitcoin itu bisa mengalami pertumbuhan yang signifikan. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan aset-aset besar lainnya, Bitcoin ini masih belum ada apa-apanya. Karena yang tadi aku bilang, ini juga mendukung statement yang tadi kita udah bahas di awal, yaitu Bitcoin masih benar-benar di early stage. Bahkan yang paling pertama mungkin bisa disalip aja, itu adalah gold. Dan kalau misalnya Bitcoin ini bisa mensalip posisi market cap gold saat ini, yaitu menjadi 16 triliun, Bitcoin itu udah tumbuh harganya berapa kali lipat, lebih dari 10 kali lipat di harga saat ini. Jadi bagi teman-teman yang udah membeli Bitcoin dari awal, udah membeli dari sekarang, kamu udah memiliki Bitcoin, sebenarnya kamu udah jauh ahead of the game ya, teman. Bahkan kita pernah bahas di beberapa video-video sebelum ini, kita pernah coba untuk menghitung dana pensiun, kamu boleh cek beberapa video sebelum ini. Bahkan dalam case-case tertentu, kalau misalnya kamu punya 0, sekian Bitcoin aja, kamu bahkan udah bisa pensiun. Apalagi bagi kamu yang seorang whole coiner. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu whole coiner artinya kamu yang memiliki lebih dari 1 keping penuh Bitcoin ya, men. Itu sebenarnya udah bagus banget, udah jauh di atas dari angka rata-rata. Nanti kalau misalnya beneran Bitcoin itu menjadi suatu hal, kamu yang punya 1 Bitcoin di masa depan akan menjadi sangat kaya ya, men. Maka dari itu aku cukup rekomendasi bagi teman-teman yang mungkin punya dananya, emang punya dana nganggur dan sebagian dana yang kamu siap hilang kamu bisa taruh di Bitcoin, ya boleh kamu sisihkan sebagian. Aku pribadi juga aku masukin lumayan banyak di posisiku dalam Bitcoin ya, men. Tapi tentunya sebelum kamu pengen mulai berinvestasi, tetap do your own research. Kamu perlu pahami sendiri supaya kamu dalam berinvestasi ada convictionnya. Karena orang yang punya conviction sama orang yang nggak punya conviction, langkah dalam berinvestasinya beda ya. Kalau misal kamu punya conviction, kamu tahu apa yang kamu beli, harganya turun, apa yang kamu lakukan, kamu akan nambah posisimu. Sedangkan kamu yang nggak ada conviction, kamu beli di harga tinggi, ternyata harganya turun, drawdown dikit, kamu malah jualan, panic selling, akhirnya malah rugi. Sedangkan orang yang tadi nambah posisi, dia udah tahu harganya dia bakal take profit di berapa, akhirnya asetnya mencapai target price-nya, dia bakal jual. Dan ujung-ujungnya dia bakal untung. Maka dari itu bisa menjadi sangat beda kamu punya conviction sama nggak punya conviction. Apalagi bagi kamu seorang investor ya, men. Nah, ini yang tadi aku bahas, alasan kamu kenapa sebaiknya menjadi seorang whole coiner atau memiliki setidaknya 1 unit Bitcoin saat ini. Nah, ini aku pernah baca ini, total BTC per world population, kalau misalnya total semua Bitcoin dibagi dengan jumlah populasi manusia, itu setiap orang hanya akan kebagian 244.888 Satoshi ya, men. Dan ini jumlah manusianya 8 miliar lebih. Nanti di masa depan kalau manusia makin banyak, otomatis angka ini akan semakin kecil lagi. Dan Bitcoin dari waktu ke waktu juga pasti nanti ada yang hilang lagi, ada yang kena burn lagi, terus juga ada organisasi besar yang terus melahap Bitcoin tanpa mau melepas. Jadi Bitcoin itu semakin lama akan semakin langka. Nah, ini kamu bisa baca, given that Bitcoin currently cost 63.371, there are only enough Bitcoin for every person to have $155. Jadi kamu, if Bitcoin were distributed using the current global distribution of wealth, 99,9% of people would have $29 worth of Bitcoin. And people in the top 0,001% would have 0,73 Bitcoin each. Jadi orang-orang yang ada di top 0,01% itu dia hanya akan kebagian 0,73 Bitcoin. Jadi kalau misalnya kamu udah memiliki lebih dari angka ini, sebenarnya udah
bagus banget. Aku pribadi juga aku udah memiliki lebih dari 0,73 Bitcoin ya teman. Artinya apa? Artinya kalau misal nanti suatu saat Bitcoin menjadi aset kelas yang luar biasa, aku akan ada di posisi yang udah sangat baik dan udah sangat ahead dari kebanyakan orang. Maka dari itu, itulah kenapa saranku pribadi setidaknya kamu perlu mencapai angka ini, atau kalau bisa kamu menjadi seorang whole coiner, itu udah bagus banget. Per saat video ini dibuat, Bitcoin ada di angka sekitar 1 miliaran ya men. Kalau misalnya nanti kamu nonton video ini dari masa depan, mungkin kamu bisa lihat harga Bitcoin udah berapa di masa itu. Nah, ini ada satu pesan lagi dari Satoshi Nakamoto. It might make sense just to get some in case it catch on. If enough people think the same way, that become a self-fulfilling prophecy. Ada kemungkinan suatu saat ini benar bisa kejadian dan Bitcoin bisa menjadi suatu yang sangat besar ya men, karena ini adalah revolusi dari uang ya men. Nah, di sini aku juga pengen nekenin ke teman-teman semua, jangan berkecil hati kalau misalnya menurut kamu satu Bitcoin terlalu besar. Mungkin ada sebagian teman-teman yang datang ke channel ini terus tiba-tiba aku rekomen beli satu Bitcoin, terus kamu bilang, wah Bitcoin gede banget, harganya mahal banget, satu Bitcoin itu 1 miliar. Nggak mungkin lah bisa mencapai 1 miliar dan membeli satu Bitcoin seperti itu. Nah, teman-teman jangan berkecil hati karena Bitcoin bisa dibeli dalam satuan dan kamu bisa membeli 0, sekian Bitcoin. Contoh, kalau misalnya kamu hanya mampu saat ini, kamu hanya punya uang 10 juta, kamu hanya bisa membeli 0,01 Bitcoin. Nah, teman-teman tetap jangan berkecil hati karena kamu jangan mandang 0,01 Bitcoin itu kecil ya, men. Mungkin sekarang iya cuma 10 juta, tapi di masa depan itu bisa menjadi sesuatu. Karena aku bakal ingetin satu kali lagi bahwa satu Bitcoin itu terdiri dari 100 juta Satoshi. Jadi kalau walaupun kamu hanya membeli 10 juta, kamu lihatnya kamu cuma punya 0,01 Bitcoin, tapi kamu jangan pernah menganggap remeh itu karena 0,01 Bitcoin itu kalau kita pecahkan ke dalam satuan Satoshi, itu kamu udah punya 1 juta Satoshi ya men. Dan kamu nggak tahu di masa depan 1 juta Satoshi itu bisa menjadi angka berapa. Itu bisa menjadi angka yang sangat luar biasa di masa depan. Jadi jangan pernah menganggap remeh satuan ini. Berapapun yang kamu bisa beli, ya nggak apa-apa, kamu bisa beli aja atau pakai cara aku juga boleh. Kamu tiap bulan cicil dari setiap penghasilan kamu beli sedikit demi sedikit. Nah, ini tadi ada salah dikit, aku revisi. Ini 0,01 Bitcoin adalah 1 juta Satoshi. 0,1 Bitcoin 10 juta Satoshi dan 1 Bitcoin adalah 100 juta Satoshi. Seperti itu ya men. Jadi satu pesan terakhir yang bisa aku berikan, selagi teman-teman punya kesempatan, kamu lagi ada dananya, apa yang bisa kamu lakukan untuk saat ini, kamu bisa stack Satoshi dan hodl. Stack sats and hodl ya men. Hodl itu artinya hold dalam jangka panjang. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!